Yang gagal disalib bukan Yesus, tapi ajarannya. Sejarah manusia menyimpan banyak momen dramatis, tetapi hanya sedikit peristiwa yang meninggalkan jejak sedalam penyaliban Yesus dari Nazaret. Bagi Kekaisaran Romawi, itu hanyalah satu eksekusi dari ribuan eksekusi lain. Bagi sebagian rabi Yahudi, itu adalah jalan pintas untuk menyingkirkan seorang pengganggu yang dianggap mengancam hukum Taurat. Mereka semua merasa menang. Seorang pemuda dari Galilea dipakukan di kayu salib, dihina di depan umum, dan mati dengan cara yang dianggap paling memalukan. Seolah kisah Yesus berakhir di sana. Namun, benarkah itu akhir? Al-Quran menyinggung peristiwa ini dengan satu pernyataan tajam. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Allah telah meninggikan Isa kepadanya. Banyak orang membaca ayat ini secara harfiah, bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati di salib. Tetapi ada pula makna yang lebih dalam, bahwa yang gagal disalib bukan hanya tubuh Yesus, melainkan ajarannya. Sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya dari niat para algojo. Dari sebuah bukit kecil di Yerusalem, ajaran Yesus menyebar ke seluruh dunia. Dari sekumpulan murid sederhana, lahir sebuah gerakan yang kelak mengguncang kerajaan besar. Ironisnya, salib yang semula dirancang untuk menghina dan mematahkan semangat, justru berubah menjadi lambang kemuliaan. Roma menyalib Yesus, tetapi Roma tidak bisa menyalip ide tentang kasih dan pengampunan. Rabi-rabi mungkin merasa menang, tetapi mereka tidak bisa menghapus jejak spiritual yang sudah tertanam di hati banyak orang. Dan disitulah letak paradoks sejarah. Tubuh bisa dihancurkan, tetapi gagasan seringkali abadi. Betapa banyak tokoh yang mati di tiang gantungan, tetapi justru setelah kematiannya, gagasan mereka menjalar lebih luas. Yesus di kayu salib hanyalah satu momen, tetapi Yesus dalam imajinasi dan ingatan umat manusia adalah sesuatu yang melampaui zaman. Bahkan, ada yang memuliakannya hingga ke derajat Tuhan. Maka benar kiranya yang gagal disalib bukanlah Yesus seorang diri, melainkan lebih dari itu, ajaran dan warisan yang ia tinggalkan. Sebuah warisan yang terus hidup, menginspirasi, sekaligus diperdebatkan hingga hari ini. Dan pada akhirnya, salib yang dianggap sebagai titik akhir justru berubah menjadi tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya yang menang dalam sejarah ini? Para algojo atau pesan yang tak bisa dibungkam?